Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd, fal hadirun al hadirat, a'azakumullah, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP Darussalam yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala dan semoga senantiasa dimudahkan dalam setiap urusan kebaikan, terlebih dimudahkan dalam proses menuntut ilmunya. Dan juga semoga senantiasa Allah tabaraka wa ta'ala limpahkan taufiknya berupa kesabaran dan keistiqomahan dalam meniti jalan menuntut ilmu. Dan juga semoga Allah Rabbuna Jalla wa Ala limpahkan taufiknya berupa kesabaran dan keistiqomahan dalam mengamalkan ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azakumullah, anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak ingin menyajikan sebuah wasiat penting bagi Bapak dan juga bagi kita sekalian, para penuntut ilmu, terkait dengan pentingnya kita memiliki adab yang mulia, adab yang terpuji. Dan kajian adab, silsilah adab di kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan sajikan terkait dengan pentingnya kita memiliki adab dan akhlak yang terpuji kepada kedua orang tua kita. Mereka adalah orang yang paling berjasa bagi kita. Kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini akan kita mulai dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah ke-17, surah Al-Isra, di ayat yang ke-23 dan juga ke-24. Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayāni shaghīrā. Yang artinya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabb kamu yaitu Allah Rabbuna Jalla wa Ala telah memerintahkan kepada kalian, telah memerintahkan kepada kita sekalian agar janganlah kalian beribadah, agar janganlah kalian mempersembahkan ibadah ini illa iya, kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Ini disebut dengan tauhid, memurnikan ibadah, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Sebagaimana Allah Rabbuna Jalla wa Ala ingatkan dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah perintahkan kepada kita agar kita memurnikan peribadatan ini hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala semata.
Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya dipersembahkan untuk Allah Rabbul alamin semata. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Dan dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintah oleh Allah tabaraka wa taala melainkan hanya untuk beribadah hanya kepadanya saja, dengan cara mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allahu Rabbuna Jalla wa'ala. Lalu setelah Allah Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kita manusia untuk menunaikan kewajibannya, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata, Allah lanjutkan dengan perintahnya, yaitu wabil walidaini ihsana, dan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, banyak ayat sejatinya yang berbicara terkait dengan masalah ini. Satu di antaranya dalam firman Allah Rabbuna Jalla wa'ala dalam surah Luqman ayat ke-14. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, anishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian, ya, tempat kembali kalian. Anak-anakku sekalian semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Isra ini, setelah kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, murnikan peribadatan hanya kepada Allah, setelah itu kita diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Betapa tingginya perintah berbakti kepada kedua orang tua ini, anak-anak sekalian semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Bayangkan, Allah mengurutkan setelah perintah kita berbakti kepada Rabbul alamin, setelah perintah kita berbakti kepada Rabb semesta alam, berbakti kepada Rabb yang menciptakan kita, lalu setelah itu Allah perintahkan kepada kita agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Betapa besarnya syariat yang mulia ini. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, kata Allah tabaraka wa ta'ala, lanjutan ayat. Ya, adapun kata Allah, jika salah seorang di antara keduanya, kedua orang tua kita, sampai mereka berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, fala taqul lahuma uff, janganlah kalian memperdengarkan kepadanya perkataan janganlah kalian memperdengarkan kepadanya kalimat-kalimat yang tidak pantas. Sampai ucapan saja sudah tidak boleh, haram. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, maksudnya janganlah engkau memperdengarkan kepada keduanya perkataan yang buruk. Bahkan sampai ucapan saja sudah tidak boleh, sudah haram. Ya. Padahal itu adalah merupakan kalimat atau ucapan yang paling ringan, yang paling rendah dari ucapan-ucapan yang buruk. Lalu kata Allah tabaraka wa ta'ala, selain kita dilarang untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan walaupun hanya ucapan saja, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala tanharhuma, janganlah engkau membentak keduanya, wal iyadzu billah. Ya, janganlah engkau membentak keduanya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, maksudnya janganlah engkau arahkan perbuatan burukmu kepada keduanya. Ya, janganlah engkau mengarahkan perbuatan burukmu kepadanya. Atau bin Abi Rabbah, rahimahullah, beliau mengatakan maksudnya adalah janganlah engkau mengibaskan tanganmu kepada keduanya dengan gerakan tangan seperti itu, yang mengekspresikan, yang menunjukkan ketidakridhaan kepada mereka, wal-'iyadzu billah. Anak-anak sekalian yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah perintahkan wa qul lahuma qawlan karima. Yang harus kita lakukan selaku seorang anak, ucapkanlah ucapan-ucapan yang karima, ucapan-ucapan yang bagus, ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang terpuji.
Kita harus pandai-pandai memilih dan memilah kalimat-kalimat. Kita harus pandai memilih dan memilah ucapan-ucapan yang baik, yang terpuji, yang ketika diperdengarkan di telinga kedua orang tua kita bisa menenangkan hati mereka. Itulah anak-anak sekalian yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, wasiat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita. Lalu lanjutan ayatnya, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya itu dengan penuh kasih sayang. Maksudnya adalah, kata Al-Hafidz Katsir, tawadhu'lah, rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan perbuatanmu. Rendahkanlah dengan perbuatan yang indah di hadapan mereka. Tawadhu'lah, berendah hatilah di hadapan keduanya. Walaupun mungkin dari segi fisik kita jauh lebih kuat, walaupun mungkin dari segi pendidikan kita jauh lebih tinggi, walaupun mungkin dari segi strata sosial kita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka, namun tetap kita harus merendahkan diri di hadapan mereka. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah oleh kita sekalian, Rabbirhamhuma, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku ya Allah, sayangilah mereka ya Allah. Wa qur rabbirham, ya Allah, sayangilah mereka ya kama rabbayani shaghir, sebagaimana mereka telah menyayangi diriku ini di waktu aku masih kecil. Betapa orang tua kita teramat sangat besar kasih sayangnya dan jasanya kepada kita. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk berbakti dan mentaati keduanya, untuk merendahkan diri di hadapan keduanya dengan penuh ketawadhuan, dengan penuh kerendah hatian, dengan penuh kasih sayang, dan untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk keduanya. Anak-anak sekalian yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa adahu, seorang sahabat yang mulia yang wafat pada tahun 32 Hijriah. Beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal yahabu ila Allah, wahai Rasul, amalan apa yang paling Allah cintai? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ala waqtiha. Amal yang paling Allah cintai itu adalah salat di awal waktunya. Salat pada waktunya, salat di awal waktunya. Hati-hati anak-anak sekalian yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita harus menjaga dengan baik salat ini. Karena termasuk di antara mereka orang-orang yang dikategorikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala celaka yang salatnya itu, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Itu alladzina hum an salatihim sahun. Itu mereka orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lalai dalam masalah salat, satu di antaranya adalah lalai dalam masalah waktu pelaksanaannya. Ditunda, diulur. Sehingga tidaklah ia menegakkan dan mengerjakan sebuah salat melainkan berada di akhir atau di penghujung waktu salat tersebut. Wa'iyadzubillah. Celaka orang yang seperti itu. Sehingga di sini kata Nabi SAW, amalan yang paling Allah cintai adalah salat pada waktu atau salat di awal waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ayyun, wahai Rasul, apa lagi? Amalan yang paling Allah cintai ini menunjukkan semangat beliau radhiyallahu anhu yang harus kita tiru. Semangat dari generasi terbaik umat ini yang mereka amat sangat haus akan ilmu dan kebaikan. Mereka di sini Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, apa lagi wahai Rasul amalan yang paling Allah cintai? Apa jawab Nabi SAW? Tsumma birrul walidaini. Kata Nabi SAW, amalan yang paling Allah cintai yang berikutnya adalah birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah mengurutkan setelah salat, yang itu adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah,
lalu setelahnya Nabi SAW menyebutkan yaitu terkait dengan bakti kepada orang tua. Menunjukkan sekali lagi ini amalan yang luar biasa besarnya kedudukannya dalam syariat kita. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, "Tsumma ayun wahai Rasul, apalagi amalan yang paling Allah cintai?" Ya Allah, Rabbi, semangat sekali beliau dalam menuntut ilmu, mencari kebaikan untuk beliau amalkan. Lalu Nabi SAW menjawab pertanyaan sahabatnya ini. Ya, kata beliau SAW dengan lisannya yang mulia, beliau bersabda, "Al-jihadu fi sabilillah." Amalan yang paling Allah cintai setelah salat di awal waktu, setelah berbakti kepada kedua orang tua adalah jihad, berjuang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Masya Allah. Anak-anakku sekalian semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, bayangkan. Ya, Nabi SAW memposisikan berbakti kepada kedua orang tua di atas berjihad, berjuang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi ini adalah merupakan amalan yang besar, kedudukannya besar. Oleh karena itu anak-anak sekalian semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada hal lain bagi kita selain daripada kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Satu di antaranya tadi dengan bertutur kata yang baik. Janganlah sampai ya, kita dapatkan suatu hal yang ironis. Ya, terkadang ada sebagian di antara kita yang sanggup menjaga bertutur kata baik, menjaga untuk tidak bertutur kata yang buruk, memilih dan memilah kosakata ketika ia berbicara di hadapan temannya. Dia memilih kata-kata supaya tidak menyakiti hati dan perasaan temannya. Kita bisa menjaga lisan untuk tidak bertutur kata yang buruk yang melukai perasaan guru kita. Itu bagus. Namun terkadang lisan kita tidak kita bisa jaga untuk tidak bertutur kata yang buruk di hadapan kedua orang tua kita, padahal mereka adalah orang yang paling berhak. Padahal mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan indah, lisan dan ucapan-ucapan yang indah dari diri kita. Anak-anak sekalian yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, sejatinya seberapa besar upaya kita untuk bisa berbakti kepada mereka, sejati itu belum bisa membalas impas jasa mereka yang begitu besar kepada kita. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga dan juga dari Imam Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda dengan lisannya yang mulia, "La yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu." Kata Nabi SAW, seorang anak itu tidak akan bisa membalas jasa orang tuanya, tidak akan bisa kita membalas jasa mereka, kecuali kata Nabi bisa dikategorikan membalas jasa manakala si anak itu mendapati kedua orang tuanya sebagai hamba sahaya, lalu ia beli dan dimerdekakan. Yang jadi masalah zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, jadi tidak akan mungkin kita bisa membalas jasa mereka. Sehingga ada seorang, dalam sebuah kisah disebutkan, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dihampiri oleh seorang yang berasal dari Yaman, jauh negeri di ujung jazirah. Ketika musim haji, orang yang berasal dari Yaman itu ia datang menghampiri dan menemui Abdullah bin Umar yang sedang melaksanakan tawaf. Orang yang berasal dari Yaman ini pun sama, tawaf dengan kaum muslimin yang lainnya, namun dalam posisi dan kondisi berbeda, di mana ia menggendong ibunya. Bayangkan anak-anak sekalian, menggendong sang ibu yang ia cintai, yang ia kasih untuk menunaikan ibadah haji jauh-jauh dari Yaman. Apa jawab pertanyaan orang yang berasal dari Yaman ini? Ia bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat yang mulia. Sembari ia berkata kepada Abdullah bin Umar, dengan kalimat yang luar biasa indah. Kata beliau, "Innilaha ba'iruhal mudallal in ud'irat rikabuha lam udhar." Saya ini adalah unta tunggangan ibu saya yang jinak, yang tidak akan menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan orang yang menungganginya. Beliau umpamakan dirinya sebagai unta tunggangan.
Lalu beliau bertanya kepada Abdullah bin Umar, ya, hal tarani jaza itu, apakah menurut engkau apa yang saya lakukan ini menggendong ibu saya melaksanakan haji bisa membayar impas jasa ibu saya? Apa jawab Abdullah bin Umar? La wala bizafratin wahida. Tidak, walaupun hanya sebatas membayar satu orangan rasa sakit ibu ketika melahirkan. Allahu Akbar. Ya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga diri kita, melindungi diri kita, dan menetapkan diri kita di atas keistiqomahan berada di jalannya yang lurus, dan menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita bisa dan mampu mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Yang benar dari apa yang Bapak sampaikan itu murni berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kekhilafan, kekeliruan itu murni dari Bapak dan juga dari syaitan. Bapak mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Ya, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.